Agar kami tidak menyimpang daripada jalan-Mu ya Bapa di surga. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai pikiran dan hati kami semuanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Immanuel, selalu Allah beserta kita dimanapun kita berada. Selama kita beraktivitas dari Senin, Selasa, hingga Sabtu, dan hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam ibadah raya, yaitu hari di mana disebut Minggu merupakan hari kemenangan bagi orang percaya kepada Yesus. Amin. Ya, walaupun di Alkitab mengatakan sesungguhnya Sabat itu dalam Perjanjian Lama adalah hari Sabtu, tapi Sabat bagi orang percaya adalah hari kemenangan, yaitu hari pertama, yaitu Minggu di mana kita berkumpul bersama-sama di tempat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema pada hari ini ataupun topik pada hari ini, ya, ini memang agak sukar dipahami, sulit dimengerti bagi yang belum mengalaminya. Tapi saya sampaikan ini perlu sekali dan sangat penting supaya kita dapat bertindak hati-hati dengan segala sesuatu informasi tentang teologis di Alkitab. Ya, banyak muncul pengajaran demi pengajaran yang berkata juga sumbernya Alkitab, dan berkata juga ini ajaran yang Alkitabiah. Cara mengecek firman Allah yang Alkitabiah Bapak Ibu Saudara, satu perkara adalah tidak pernah firman Allah itu ayat demi ayat bertolak belakang atau bertentangan, itu saja. Jikalau ayat A dengan ayat B terkesan seperti tidak cocok, ya, tidak pas, ini perlu penjelasan yang sangat mendalam. Ayat demi ayat menjelaskan, ayat demi ayat menjelaskan. Jangan langsung lekas cepat percaya begitu terhadap sesuatu informasi sekarang ini di media sosial. Rata-rata kita sudah punya handphone, rata-rata kita sudah tahu akun YouTube, rata-rata kita punya Facebook, TikTok, dan sebagainya di media sosial. Dan mudah sekali kita menerima informasi tentang khotbah, ceramah, atau tentang sesuatu berhubungan tentang kesaksian, ya, yang ada di Alkitab, yang ada di luar sumber Alkitab dan sebagainya. Maka bagi jemaat Tuhan akan saya sampaikan tentang ini karena hal ini sering terjadi konflik dan perdebatan, tak akan pernah tuntas. Tapi bagi yang pernah ngalami nggak ada masalah, ya. Karena firman Allah Roma 10 ayat 17 itu merupakan rema bagi kita, ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka firman itu harus dialami. Kalau sudah dialami, maka rema. Tapi kalau firman Tuhan yang kita dengar, melekat di akal budi kita, pikiran kita, tidak masuk menjadi rema, maka itu menjadi logis. Ya, jadi rema dan logis itu berbeda. Rema menjadi kehidupan. Apa yang kita sampaikan kepada seorang, karena memang kita sudah mengalaminya. Kalau sudah mengalaminya, disampaikanlah kebenaran firman Allah. Kalau saya belum mengalaminya, saya lebih baik berdiam diri dan tak perlu saya menyampaikan sesuatu topik atau hal-hal tentang Alkitab yang belum saya alami, saya ceritakan sama orang. Saya harus belajar terlebih dahulu. Maka topik kita pada hari ini adalah karunia berbahasa roh. Kenapa karunia berbahasa roh ini Bapak Ibu Saudara saya angkat sebagai topik pada hari ini? Karena saya sering mendengar, ya, dari Facebook, dari YouTube, kok didebatkan lah begitu, kok jadi permasalahkan begitu, ya. Berani berkata, satu hamba Tuhan berkata, zaman sekarang tidak ada itu bahasa roh. Satu sisi.
Satu sisi lagi berkata, bahasa roh itu bukan seperti yang kalangan Pentakosta, bukan kalangan seperti karismatik. Bahasa roh itu kasih, sabar, murah hati. Ada yang berani dengan ekstrim berkata, bahasa roh itu gak ada itu bahasa setan. Itu yang ngomong itu orang kita, kalangan kita, Kristen, bergelar, bertitel. Ya, bukan salah kita sekolah teologi. Saya tidak menyalahkan. Dan harus anak Tuhan kalau memang dia mampu sekolah teologi, lanjutkan. Dari diploma teologi, sarjana teologi, master teologi, sampai doktor teologi, silahkan. Tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk menjadi mengkritik gereja A, gereja B, gereja C yang mereka alami. Contoh, saya mengalami mukjizat, lumpuh berjalan. Ya, tentunya saya bisa menjelaskan apa itu lumpuh berjalan. Karena saya mengalami, saya bercerita secara teori, begini dan begitu dan begini begitu dan begini begitu. Tapi ada seseorang yang tidak pernah mengalami, tapi latar belakangnya sekolah teologi yang sudah hebat. Nggak pernah mengalami mukjizat. Dia katakan, nggak ada itu mukjizat. Dulunya itu, pada zaman Yesus, era sekarang nggak ada. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia tidak pernah mengalami namanya karunia Roh Kudus. Kalau saya belum pernah mengalami karunia Roh Kudus, mukjizat dalam hidup saya, mungkin saya sakit disembuhkan Tuhan, saya belum pernah mengalaminya, saya belum pernah bisa bersaksi, tapi saya sebagai anak Tuhan, saya percaya karunia mukjizat itu ada. Amin. Saya belum pernah bernubuat, belum pernah sama sekali. Bagaimana profetik itu, bagaimana, saya belum pernah. Tapi saya percaya karunia bernubuat itu ada. Saya belum mengalami namanya karunia iman yang sangat teguh dan kuat. Dengan sepatah kata saya yakin, saya belum sampai ke sana menjangkaunya. Tapi saya percaya karunia iman itu ada. Saya belum mendapat karunia berbahasa roh. Tapi saya lebih baik berdiam diri. Saya nggak mau berkomen-komen bahasa roh itu. Karena saya belum mengalami. Saya belum bisa menceritakan. Walaupun saya berlatar belakang sekolah Alkitab, sekolah teologi, sampai doktor teologi, saya belum mengalami. Lebih baik saya berdiam dulu. Tapi kalau saya alami karunia berbahasa roh, saya akan mudah bercerita kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini yang jadi polemik di era sekarang. Sehingga mengatakan itu kan ajaranmu, itu kan denominasimu. Janganlah begitu. Kita belajar secara sudut pandang Alkitabiah. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Alkitab itu jangan dikatakan Alkitabiah hanya perjanjian baru, hanya perjanjian lama. Harus Alkitabiah itu berlaku, dikoreksi, diperiksa, referensi perjanjian lama, perjanjian baru, barulah mengambil suatu kesimpulan. Itulah disebut komprehensif. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Next, ada 3 jenis karunia yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Ini sekilas saja, tidak secara detail akan saya sampaikan. Yang detail nanti adalah karunia berbahasa roh. Ada 3 jenis karunia yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Ini kita yakin, ini Alkitab ada. Jangan ditentang, jangan gak percaya, jangan ditolak, jangan dihapus. Kalau kita mengatakan tidak ada, berarti dihapus deh itu. Yang pertama, ada 7 karunia motivasi. Itu ada di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Poin-poinnya gak perlu saya sampaikan. Ini judul intinya saja. Ada karunia motivasi. 7 karunia motivasi. Yang kedua, ada 5 karunia pelayanan jawatan, yaitu di Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan yang ketiga, ada 9 karunia Roh Kudus atau karunia manifestasi di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Ini karunia yang diberikan kepada kita. Semua orang-orang percaya. Jadi kalau dibilang ada 7 karunia motivasi,
poin-poinnya ada di situ, saya ngalami, saya bisa bercerita. Ada 5 karunia pelayanan jawatan, saya ngalami, saya bisa bercerita. Misalnya, karunia pelayanan. Saya penginjil. Tentunya saya tak akan bisa pernah cerita bagaimana tentang penginjilan yang dahsyat dan luar biasa. Saya sendiri belum pernah melakukan penginjilan. Bahkan saya anti dengan penginjilan, jangan menginjili. Tuh, apa dasarnya engkau anti dengan penginjilan? Karena enggak saya alami. Ini kan tidak alkitabiah namanya, tidak alkitabiah. Itu contoh. Di 9 karunia Roh Kudus, poin 1 dan sampai 9, saudara, salah satunya saudara alami, saudara bisa cerita. Tapi kalaupun 9 itu belum pernah ngalaminya, mari kita bersama-sama itu ada di era sampai sekarang ini. Amin. Ya, oh Pak, saya nggak tahu itu karunia bagaimana karunia pengetahuan. Saya nggak tahu itu karunia berkata-kata dengan hikmat. Bagaimana ya? Belajar. Semuanya kita belajar, proses. Tapi tidak perlu anti dengan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, anti dengan karunia berkata-kata dengan iman, anti dengan karunia berkata-kata bahasa roh. Wah, udah gawat. Ya, semuanya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Katakan amin. Nah, mari kita baca 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Silakan di Alkitabnya boleh dibaca, silakan lihat di layar juga boleh, ya. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Saya baca ayat ini. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dengan teliti, dengan seksama, ayat ini menjelaskan di 1 Korintus 12 ayat 19 ini ada 9 karunia Roh Kudus. 9 karunia Roh Kudus ini pasti terjadi sampai sekarang. Karena di salah satu denominasi gereja mengatakan ini tidak terjadi. Kehidupan mereka hanya sekedar agama saja. Maka ayat ini dikatakan harisma. Harisma. Bahasa Yunaninya karunia itu harisma. Jikalau seseorang memiliki kemampuan di luar rata-rata manusia, baik itu secara umum dari sudut pandang dunia, dia punya kemampuan, kelebihan rata-rata di antara pendidikan, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, itu disebut orang tersebut karismatik. Orang yang berkarisma, bisa berbahasa Belanda, bisa berbahasa Jepang, bisa berbahasa Australia, sampai bahasa Afrika, 9 bahasa dia kuasai. Dia disebut orang karismatik karena dia punya karunia. Secara iman Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Saya bisa berkata-kata dengan pengetahuan, saya bisa berkata-kata dengan hikmat, saya bisa mengadakan mukjizat, saya bisa berkarunia berbahasa roh, saya bisa menafsirkan bahasa roh dan sebagainya. Maka saya orang yang berkarisma, saya orang karismatik. Jangan katakan saya orang karismatik. Saya baca itu, perdebatan itu, saya orang karismatik dari gereja Betel Indonesia. Tapi saya nggak cocok dengan bahasa roh yang ada di karismatik. Loh, apa-apaan kawan ini kan begitu. Saya orang karismatik.
Tunggu, orang karismatik mengakui 9 karunia tersebut. Kalau kita mengakui 9 karunia Roh Kudus itu, kita orang karismatik. Bukan tanya, bukan berdasarkan aliran karismatik, enggak, bukan. Jangan bilang jadi Bapak aliran karismatik. Tidak, Yesus itu berkarisma. Yesus itu karismatik, berkarisma, tidak menunjukkan suatu aliran kepercayaan. Sama itu tentang Pentakosta. Jangan katakan Pentakosta itu aliran Pentakosta. Saya juga mengalami Pentakosta. Berarti saya orang Pentakosta. Bukan begitu maksudnya. Saya mengalami Pentakosta. Saya mengalami karisma. Maka saya orang Pentakosta. Saya orang karismatik. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang karismatik, orang Pentakosta tidak anti dengan karunia-karunia yang ada di Alkitab. Baik itu 7 karunia motivasi, baik itu 5 karunia jawatan, baik itu 9 karunia Roh Kudus. Tidak perlu kita anti-anti di situ. Itu ada, walaupun saya belum mengalaminya. Kalau saya belum mengalaminya berbahasa roh, saya nggak anti dengan bahasa roh. Itu memang ada di Alkitab. Itulah disebut orang karismatik. Orang karismatik tidak ada anti-anti dengan karunia-karunia satupun. Kalau saya anti dengan mukjizat, apa itu Pendeta Simon? Kok ngadakan mukjizat begini dan begitu? Nggak betul, dari setan itu begini begitu. Ada yang berani mengatakan itu bukan dari Tuhan. Itu bukan orang karismatik. Padahal gelarnya doktor, dosen di perguruan tinggi teologi mengatakan nggak ada mukjizat. Matius 7 ayat 21-2 itu katakan jahat mukjizat. Loh, nggak nyambung penafsirannya. Itu bukan orang karismatik. Orang karismatik percaya mukjizat masih ada sekarang. Orang karismatik percaya bernubuat itu ada. Semua karunia-karunia itu ada. Jangan katakan, Pak saya belum mengalaminya, saya nggak percaya itu. Jangan seperti iman Thomas. Harus dijamah dulu baru percaya. Jangan, Alkitab sudah jelas banyak kesaksian demi kesaksian demi kesaksian. Tinggal kita mengatakan, aku percaya, habis perkara. Amin. Haleluya. Supaya kita jangan menjadi orang penentang karya daripada Roh Kudus. Akhirnya muncullah penghujat Roh Kudus. Dari mana awalnya kata penghujat Roh Kudus? Awalnya adalah menolak karunia-karunia. Kalau saya menolak karunia-karunia, anti karunia, lama-lama saya menjadi orang penghujat Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari 9 karunia Roh Kudus itu, Bapak Ibu, next, ada gambar ini. Ya, inilah yang terus bekerja di akhir zaman dalam kehidupan orang percaya. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, menyembuhkan, mengadakan mukjizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, masih berlaku sampai sekarang ini. Katakan amin. Pak, itu ajaran Pentakosta? Tidak. Pak, itu ajaran karismatik? Tidak. Tapi kan kebanyakan di Pentakosta dan karismatik, iya, sudah mendahuluinya. Jadi jangan bilang, Pak, itu berbahasa roh, mujizat itu ajaran gereja karismatik. Tidak, kita jawab selalu katakan tidak. Kenapa tidak? Ada di Alkitab. Kalau di gereja namanya dogma. Kalau di Alkitab namanya doktrin. Sudah doktrinnya ada kok. Kok dibantah itu ajaran Alkitab? Dibilang ajaran gereja. Kalau ajaran gereja ya dogma. Ya, diambil sumber Alkitab. Dibuatlah suatu aturan begini. Jadi dogma dan peraturan gereja. Itu dogma. Jadi karismatik Pentakosta itu sesungguhnya bukan disebut aliran dalam kekristenan, tapi pengalaman orang percaya secara spiritual. Kalau secara keagamaan sah-sah saja saya dibilang dari gereja karismatik, yaitu gereja Bethel Indonesia, secara keagamaan supaya bisa membedakan organisasi denominasi A, B dan C. Saya dari gereja Pentakosta,
bisa sah-sah saja secara sudut pandang keagamaan. Tetapi dalam sudut pandang spiritual, semua orang baik dari gereja HKBP, Katolik, GKPI, dan sebagainya, semuanya harus mengalami Pentakosta, mengalami karismatik, semua harus mengalaminya. Jangan dibatasi kuasa Tuhan. Ini enggak dibatasi, enggak Pak. Gereja kami enggak boleh. Gereja kami enggak boleh. Itu sudah membatasi kuasa Tuhan. Dibungkus dengan kuasa agama. Itulah disebut dogma. Doktrinnya enggak bisa masuk, dogmanya lebih kuat. Susah gereja tersebut mengalami reformasi. Padahal semboyan gereja, Ecclesia Reformanda, Ecclesia Samper Reformanda itu Bapak Ibu Saudara adalah gereja yang diperbaharui dari sehari ke sehari, terus diperbaharui. Kalau kita kenal istilah update aplikasi, update ini, gereja juga diupdate. Amin. Dan ujungnya gereja-gereja memiliki semua karunia-karunia yang ada di Alkitab. Itulah goalnya, sehingga bertemu dengan Yesus kita sebagai mempelai wanitanya. Ya, nggak berhenti. Jadi jangan dibungkus ya. Ajaran Alkitab ini, doktrin Alkitab ini jangan dibungkus dengan dogma. Mari bersama-sama kita percaya. Ya. Lembaga-lembaga kekristenan sudah banyak membatasi mengatakan kalau ayat ini untuk Pentakosta, kalau bertepuk-tepuk tangan ini Mazmur 472 ini kan untuk Pentakosta, untuk karismatik. Kalau semua kan karismatik, semua karismatik. Nanti akhir zaman, tentang akhir zaman karismatik. Ini semua karismatik. Apa sih hebatnya? Saya bilang, apa sih hebatnya karismatik? Semua yang terbatas secara lembaga keagamaan. Yang hebat adalah orang yang mengalami karismatik, orang yang mengalami Pentakosta. Dia akan mengerti dan akan memahami akhir zaman ini. Amin. Maka 9 karunia itu dibagi lagi 3. Yang berkenaan dengan pengetahuan, ya, pengetahuan, hikmat, pengetahuan, dan membedakan roh, itu pengetahuan. Yang berkenaan dengan berbicara secara ilahi, berbicara. Karunia apa itu? Bernubuat, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. 3 ya. Yang bertindak secara ilahi, apa itu? Iman, kesembuhan, dan mukjizat. Ini pembagian daripada 9 karunia itu. Yang kita ambil adalah poin B nanti yang berkenan dengan berbicara secara ilahi. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, adakah istilah dikatakan kepenuhan Roh Kudus? Kita lihat, selidiki. Rupanya perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bertentangan, tidak bertolak belakang. Perjanjian lama juga ada disebut kepenuhan Roh Kudus. Kalau sudah kepenuhan Roh Kudus tentunya berkarunia. Perjanjian baru juga demikian. Kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, saya berkarunia. Bisa mukjizat, bisa mengusir setan dalam nama Yesus, bisa menyembuhkan, menopangkan tangan kepada orang sakit bisa sembuh, dan seterusnya. Ya, jadi kepenuhan Roh Kudus dalam perjanjian lama ada. Ya, nanti ada penjelasan selanjutnya. Ada. Contohnya, siapa yang mengalami ini contoh? Ya, masih ada beberapa, tapi ini poin-poinnya saja. Contohnya, Bezaleel kan dipenuhi dengan Roh Allah dia kan, maka dia memiliki hikmat, keterampilan, seni membuat kemah suci. Dari mana? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Yosua dipenuhi Roh Kudus, memiliki hikmat dan dalam kepemimpinan. Sama seperti Musa juga dipenuhi Roh Kudus. Simson, beda lagi Simson, bukan hikmat. Dia dipenuhi Roh Kudus, memiliki kekuatan supranatural. Ya, orang Filistin mau 2, 3, 4, 5, 100 KO semua dikalahkannya. 1000 habis. Filistin ya, yang sekarang disebut Palestina. Tapi beda. Palestina sekarang bukan orang Filistin. Kalau dulu Palestina itu orang Filistin. Misalnya saya negara Melayu, asli loh orang Melayu. Saya negara Batak, asli loh dari Toba, dari Karo, asli loh negara Batak, asli. Tapi Palestina sekarang bukan orang Filistin. Sesungguhnya seharusnya warga orang Filistin, bukan keturunan Arab.
Tapi sekarang orang Palestina rata-rata semuanya orang Arab, bukan orang Filistin. Diambil kata Filistin merubah menjadi suatu daerah Palestina. Jadi yang Palestina sekarang ini bukan orang Filistin sudah punah. Ya. Demikian juga para nabi dalam perjanjian lama memperoleh nubuat dan penyampaian firman. Saul dan Daud juga dipenuhi Roh Kudus, diberikan kuasa untuk memimpin kerajaan Israel. Tapi bedanya di mana? Perjanjian lama tandanya berbahasa roh itu tidak ada. Perjanjian baru bahasa roh itu ada sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus. Nah, dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara-saudara, next. Dalam perjanjian lama, kenapa perjanjian lama orang-orang dipenuhi Roh Kudus tidak disertai bahasa roh? Jangan salah comot. Comotnya begini, Pak, Yesus penuh Roh Kudus, enggak bahasa roh loh. Enggak bahasa roh. Ya, enggak bahasa roh. Ibu Yohanes, Elizabeth penuh Roh Kudus. Ayahnya Zakaria penuh Roh Kudus, Pak. Enggak bahasa roh. Mana ada bahasa roh sekarang? Mana ada bahasa roh sekarang? Kalau dipenuhi Roh Kudus, mana ada bahasa roh sekarang? Ya, itu kan jawaban hanya sepihak dan itu tidak alkitabiah. Kenapa pada zaman itu tidak ada bahasa roh seseorang dipenuhi Roh Kudus? Mari kita lihat dasarnya. Dalam perjanjian lama Roh Kudus bekerja secara selektif dan sementara. Tidak diberikan kepada semua orang percaya. Ya, enggak diberikan. Hanya orang-orang tertentu. Kemudian dalam perjanjian lama kepenuhan Roh Kudus bersifat sementara dan diberikan untuk tugas tertentu. Sudah ada tugas. Seperti Bezalel tadi kan ada tugas. Simpson ada tugas. Dia dipenuhi Roh Kudus. Bahasa roh dalam perjanjian baru ya adalah tanda perjanjian baru yang diberikan setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus. Ingat, setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus. Bahasa roh menandakan dimulainya era baru di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua bangsa. Bukan hanya Israel. Perjanjian lama hanya Israel. Dan yang kelima intinya Bapak Ibu Saudara, Yesus harus dimuliakan terlebih dahulu sebelum pencurahan Roh Kudus secara universal terjadi. Roh Kudus itu turun dulu, baru ada bahasa roh. Kalau hanya sementara, tidak ada tanda-tanda berbahasa roh. Itu harus kita mengerti. Yesus harus naik dulu, dimuliakan dulu. Maka dibilang, tunggu, engkau akan diperlengkapi dengan perlengkapan dari yang maha tinggi. Apa perlengkapannya? Kisah 1 ayat 8, kamu akan diberi kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, maka turun Roh Kudus. Kalau perjanjian lama turun Roh Kudus, tapi sementara. Karena dosa manusia pada saat itu hanya pengampunannya sementara. Potong domba, pengampun dosa, datang Roh Kudus, berdosa lagi, korban lagi, berdosa lagi, korban lagi, ya begitu terus. Kurban-kurban. Tapi anak domba Allah menghapus dosa kita. Bukan sekali ini, tapi seterusnya. Amin. Maka karunia berbahasa roh itu ada di perjanjian baru. Berkata-kata bahasa roh itu tidak ada di perjanjian lama. Tapi sama-sama intinya ada pengalaman dipenuhi Roh Kudus. Jadi kata penuh Roh Kudus ada. Perjanjian lama, ada perjanjian baru. Tapi lihat dulu eranya, zamannya. Maka dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara dikenal istilah bahasa roh. Istilah bahasa roh ini kata dasarnya bahasa lidah. Terjemahan dari bahasa Yunani glossolaleo. Yang terdiri dua kata, glossa lidah dan kata kerja laleo. Jadi berbicara, berkata, mengeluarkan suara dari mulut. Glossolalea. Ya, berbicara, berkata-kata. Itu maka dibilang bahasa lidah. Lidah itu lidah kita berbahasa. Maka dibilang bahasa roh. Dan alasan Alkitabiah juga mengapa disebut berbahasa roh. Karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, unsur manusia ada 3. Ada tubuh, ada jiwa,
ada roh. Kalau akal budi saya berkata-kata, akal budi saya berkata-kata, akal budi saya berkata-kata seperti saya berkata-kata dengan Bapak Ibu Saudara, itu jiwa saya. Maka saya berbahasa jiwa. Tapi kalau akal budi saya mau berkata-kata tapi memberikan suatu isyarat-isyarat, saya nggak pasti berkata-kata dengan konsonan kata-kata kalimat, saya berkata-kata, logika saya berpikir juga berkata-kata, itu bahasa tubuh. Tapi kalau tanya, loh ada bahasa jiwa, ada bahasa tubuh, bahasa roh bagaimana? Nah inilah yang mau kita bahas. Berarti memperlengkapan persiapan manusia ini menuju kesempurnaan, jiwa akal budi kita sempurna. Tubuh kita akan disempurnakan, roh juga akan disempurnakan. 3 komponen ini ada dalam diri manusia. Kalau hanya 2 komponen, tubuh dan jiwa, maka disebutlah itu hewan atau binatang. Kalau hanya punya roh, punya jiwa, maka itu bukan disebut manusia. Itu makhluk-makhluk gaib, dunia-dunia roh, baik itu malaikat, baik itu setan ataupun iblis. Punya roh, punya jiwa, tapi tubuhnya enggak ada. Tapi manusia punya tubuh, jiwa dan roh, ada bahasa jiwa, ada bahasa tubuh, dan jangan lupa ada bahasa roh. Haleluya. Bahasa roh dalam Markus 16 ayat 17 saya baca Bapak Ibu Saudara, ini merupakan tanda. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Markus 16 ayat 17 merupakan tanda orang percaya. Tanda orang percaya bukan pakai anting-anting salib. Tanda orang percaya bukan pakai kerabu, pakai kalung, salib. Tanda orang percaya bukan pakai begini-beginian. Tanda orang percaya ada spiritualnya. Kalau tanda orang percaya yang beragama pakai salib. Tanda saya orang beragama Kristen bawa Alkitab. Tanda saya beribadah sebagai orang Kristen ke gereja. Tanda orang percaya secara agama. Tapi tanda secara spiritual, ini berbicara spiritual. Ya, mereka akan mengusir setan demi namaku. Itu spiritual kita, melawan kuasa kegelapan. Dari mana kita bisa melawannya? Karena Kisah 1 ayat 8 kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya pernah mengusir setan, kerja di pabrik. Teman saya kerasukan. Karena saya yakin Yesus memberikan aku kuasa. Yesus memberikan aku karunia. Aku enggak anti dengan karunia. Aku percaya ada karunia. Gitu aja, aku percaya ada karunia. Ketika kerasukan, saya katakan, hai roh jahat, iblis, setan. Kenapa engkau rasuki orang ini? Matanya melihat saya juga melihat matanya. Kami tatap-tatapan. Matanya besar. Beda ya kalau mata orang yang kerasukannya, matanya melawan, merah-merah begitu. Karena dia makan persembahanku. Apa yang kau makan dalam nama Yesus, muntahkan. Juas. Pak, itu untuk pendeta aja boleh melayani. Tidak, karunia-karunia itu untuk semua orang. Beda perjanjian lama. Perjanjian lama, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu untuk imam, untuk yang melakukan ini, untuk orang-orang tertentu, Tuhan bekerja. Tapi perjanjian baru, karunia-karunia itu untuk semua. Jangan panggil pendeta. Aku takut di rumah aku ada setan. Pak pendeta tolong, ini ada setan begu kejang. Pak pendeta doakan lari, supaya lari Pak pendeta. Jangan. Tanda-tanda menyertai orang percaya, mengusir setan dalam nama Yesus. Bisa, asal tidak kita anti dengan karunia. Doakan bisa, lepas. Roh itu pun pergi. Apa yang dimakan dimuntahkan. Saya pun terkejut. Dia ngomong begini, saya nggak suka anak Tuhan di sini. Pergi. Anak Tuhan, siapa sih anak Tuhan kan gitu kan? Kalau kesannya sombong ya, siapa sih anak Tuhan? Berarti semuanya anak antu ya kan gitu. Berarti orang yang memiliki karunia dipandang oleh roh jahat itu ada aura. Sinar kemuliaan Bapa membungkus kita.
Seperti Daud Tony mau menghantam pendeta Gilbert Lumondong. Daud Tony seorang dukun yang besar. Ya, besar. Karena pendeta ini percaya ada karunia Roh Kudus dalam setiap orang percaya. Dia berkata, haleluya, mental. Apa katanya, kesaksiannya? Aku melihat ada sinar dalam tubuhnya. Itulah karismatik. Bukan aliran karismatik, itulah karismatik. Kalau saudara bisa demikian, saudara orang karismatik. Bukan gereja karismatik. Ingat, itu lembaga agama, orang karismatik. Kalau saudara bisa bernubuat, orang karismatik. Bisa menopang tangan para sakit, orang karismatik. Walaupun saya gereja HKBP. Mengusir setan, bisa. Saya orang karismatik, walaupun gereja Katolik. Jadi jangan dibungkus dengan agama. Agama merusak kadang-kala kalau kita pikir dibungkus-bungkus, dibuat tembok, sehingga firman Allah nggak bisa masuk karena sudah dogma, susah. Sudah ada sinodenya, nggak bisa dirombak. Pak, baptisan air itu kami nggak tenggelam. Kami begini, ya udah susah itu karena sudah ada sinode. Itulah yang artinya dogma itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi berbahasa roh itu merupakan tanda dari baptisan Roh Kudus, Kisah Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Saya luruskan, baptisan air tandanya adalah, jangan dilupakan tandanya, basah. Amin. Basah dengan air, tenggelam. Baptiso jangan dipahami secara dogma, itu percik. Kalau percik itu dogma gereja. Baptisan yang dipercayai doktrinnya di Alkitab itu ditenggelamkan, dipermandikan, dikuburkan, gak ada dipercik. Itu secara eksegesinya. Secara eksegesinya menurut saya, pendapat golongan gereja saya, itu dibenderakan saja. Baptisan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Atau dipercik saja. Ingat, Alkitab selalu berkata ada genangan air, maka seorang itu dibaptis. Tidak dalam ember ya. Pendeta doktor yang cukup terkenal berani berkata, Yesus masuk ke dalam sungai itu disiram kepalanya pakai air. Jangan kalian gereja-gereja karismatik meyakini itu ditenggelamkan. Dengan entengnya dia ngomong begitu tanpa pulsa. Ya, tanpa ada bersalah. Kalau nggak ngerti jangan dilanjutkan. Cukup, oh ya gitu aja. Oh ya, udah saya akan belajar begitu aja. Dia berani berkata bahwa orang yang dibaptis di sungai Yordan itu disiram atau diambil air percik. Kalau saya membantah, untuk apa masuk ke sungai? Kalau untuk masuk ke sungai begini aja, masuk sungai, ambil air, ceplok. Mendingan saya di bak mandi, mendingan ambil ember, saya berdiri di sini ambil air, saya ambil air, percikan aja begini. Tapi yang benar, Yesus turun ke dalam air. Turun, baptiso, tenggelam. Muncul lagi, keluar dari air. Itulah baptiso itu. Pak, itu ajaran gereja? Tidak. Itu ajaran gereja Betel? Tidak. Tapi gereja Betel mengambil itu menjadi dogma. Gereja Betel bahwasan baptisan itu harus ditenggelamkan. Tapi dasarnya Alkitab. Jadi basah, ya kan? Basah. Nah, apa itu baptisan Roh Kudus? Sama, baptisan Roh Kudus juga begitu, baptis. Tenggelam dalam hadirat Allah. Orang berkata, baptisan Roh Kudus itu berkata-kata dengan kasih. Kapan tenggelamnya? Semua agama bisa kok bahasa kasih. Agama B juga bisa, agama H bisa ya. Kasih, sabar, lemah lembut. Apa sih bedanya? Semua bisa kok. Kalau hanya itu dasarnya, tanpa Roh Kudus juga bisa kok.
Bisa bertekun, taat, membuat orang bertobat, preman-preman yang bertobat, artis-artis yang bertobat. Ada juga kan mengaku dirinya kalangan orang agama seberang. Aku begini, maka pindahlah agama, dari Kristen pindah ke agama lain. Kenapa? Aku maunya agama logika, yang badannya besar itu kan, dia komennya aku mau agama logika. Yang sama seorang dokter lagi itu kan, aku mau agama logika, Kristen itu tak logika. Betul, Kristen itu gak logika. Logika itu harus ditaklukkan. Kalau logika main, itu bukan Kristen. Logika ditaklukkan. Kalau memang gak sesuai dengan firman Allah, taklukkan logika itu dengan spiritual. Spiritual kita main. Jadi orang yang berlogika itu sulit percaya kepada Yesus. Logika, agama logika. Aku mau ke agama logika. Apa itu Trinitas Tertunggal? Enggak logika. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Enggak. Bapa tambah Yesus tambah Roh Kudus. 1 kalian bilang. Itulah spiritual. Allah kita Esa dalam 3 pribadi. Udah, itu kata Alkitab. Logika, gak percaya kan? Udah, pindahlah dia, negara itu aja. Padahal kekristenan berbicara spiritual, makanya Yesus datang bukan membuat agama. Yesus datang membuat kita percaya kepadanya, kepada Bapa di surga. Jangan dibungkus agama. Percaya kepada Tuhan, jangan dibungkus agama A dan B dan C. Percayalah kepada Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Percayakah engkau? Percaya, engkau selamat. Lakukanlah kehendak Tuhan. Lakukanlah kan gitu. Praktis, mudah. Ngapain kita sulit-sulit dan berlogika-logika? Tritunggal itu begini, baptisan begini, bahasa roh begini, karunia begini. Ngapain? Dilogikan semua. Nanti mujizat dilogikan kebetulannya itu. Sembuhnya dia kebetulannya itu. Sampai dilogikan lagi. Yesus bisa bangkit pada hari ketiga. Ada seorang yang agama seberang, dilogikakannya lagi. Iya, Yesus bisa bangkit karena ada pengobatan rempah-rempah diberikan dalam tubuhnya. 3 hari rempah-rempah itu memulihkan tubuhnya, dia hidup kembali. Logika. Maka kita bukan logika, tapi kita mengalami spiritual. Amin. Alkitab ada yang logika, perlu kita pahami. Alkitab ada yang spiritual, kita pahami. Jangan lepaskan spiritualnya. Ya, jikalau kita Bapak Ibu membaca Alkitab ini, sepertinya tidak logika Tuhan, tapi aku percaya Tuhan, ini firman-Mu. Kalau agama lain itulah buktikan palsu katanya, kan begitu. Nah, jadi baptisan Roh Kudus adalah ditenggelamkan dalam hadirat Allah. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara, terjadilah tanda. Ketika seorang mengalami baptisan Roh Kudus itu, tenggelam dalam hadirat Allah. Kan baptisan artinya tenggelam. Ya, ditenggelamkan. Maka ada tanda-tanda. Tanda pertama Bapak Ibu Saudara, di Kisah Rasul 4 ayat 31, terjadi gempa. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus dalam hadirat Allah. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tempatnya goyang. Sama ketika Saul dan Silas memuji, berdoa, memuliakan Allah, terjadi gempa bumi. Jangan katakan begini, Pak, kalau nyanyi itu betul-betul tanda itu nyanyi, terjadi gempa bumi, Pak. Betul, kalau kita nyanyi harus terjadi gempa bumi. Pak, nyanyi yang berkenan kepada Tuhan itu, Tuhan menjawab doa kita seperti Silas dan Saulus, dijawab doanya, terjadi gempa bumi. Maka doa kalian, puji-pujian kalian berkenan di hadapan Tuhan, gempa bumi lah. Itulah logika. Dan juga apalagi fenomenal, tanda fenomenalnya terjadi tiupan angin dan lidah api. Terjadi ketika hadirat Allah itu dirasakan, datanglah hembusan angin yang keras dan lidah-lidah api di atas kepala orang tersebut. Itulah pada hari Pentakosta,
Dan inilah diambil ayat ini oleh seorang dokter teologi yang mengatakan, kalau betul kalian itu berbahasa roh, ada bahasa roh, jangan lupa juga harus ada tanda angin dan tanda api. Wah, saya nggak meremehkan, bukan, tapi itu sebatas pemikirannya, ya. Secara spiritual nggak bisa dijelaskan, jangan dilogikakan. Tanda kalau orang-orang Kristen Pentakosta dan karismatik yang mengatakan, mengaku dirinya penuh dengan Roh Kudus, berbahasa-bahasa baru tersebut, harus ada tanda angin dan tanda lidah api. Kalau nggak ada, jangan berkata-kata bahasa roh. Itu pernyataan seorang hamba Tuhan. Dia berani mengatakan demikian, ya, api dan lidah. Jadi saya berpikir begini, lucu lah ya, masa kita berbahasa roh seperti Avatar ya? Avatar tahu ya? Elemen angin, elemen api, haleluya, haleluya, saya bahasa roh. Begitukah? Harus ada elemen api, elemen angin? Enggak perlu, itu kan fenomenal. Ya. Nah, apalagi tanda yang kedua, tanda spiritual. Berbicara dalam bahasa roh. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, di situ ada kata berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 46, berkata-kata dalam bahasa roh. Di Kisah Para Rasul 19 ayat 6, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi tanda spiritual, kalau seorang dipenuhi Roh Kudus, tanda spiritualnya berbicara dalam bahasa roh. Saya ditenggelamkan dalam hadirat Allah, maka muncullah karunia berbahasa roh. Saya ditenggelamkan dalam air, tandanya saya basah kuyup. Saya ditenggelamkan dalam hadirat Allah, maka saya berkata-kata dengan bahasa roh. Haleluya. Nah, tanda selanjutnya, jangan bilang, oh aku sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah ada karunia Roh Kudus, tunggu dulu. Yang ketiga, dicurigai. Makanya di era sekarang ada orang berkarunia Roh Kudus, itu ada yang benar, tapi tidak bermaksud menghakimi, hanya urusan dia dengan Tuhan. Saya nggak menghakimi mana palsu, mana asli. Tapi itu dilihat asli dan palsu dari buahnya. Ya, dari buahnya. Dari apa yang diperankannya tentang karunia tersebut. Maka tanda selanjutnya memiliki keberanian dan kuasa untuk bersaksi. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dikatakan, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya penuh Roh Kudus, berarti saya menjadi seorang prajurit pemenang bagi Allah. Saya berani. Kalaulah takut-takut, belum penuh Roh Kudus. Jalan di kuburan ketakutan, ya kan? Nyali manusia, kodrat manusia, takut, logika, ya kan? Dilihat belakang, ada goyang-goyang, ada manggil-manggil, logika ya? Takut, takut. Ya, mati lampu, rumah mati lampu, pergi ke dapur, raba-raba di sana, pegang-pegang, ketakutan dan berimajinasi, berkata nanti ada sesuatu makhluk yang aneh-aneh, nanti ada muncul di WC, ada di belakang bagaimana, ku pegang-pegang sesuatu, ada rambut, ada gigi, siapa ya, kan gitu kan. Udah berimajinasi dia. Logika kan, logika. Tetapi ketika logika itu ada dalam diri kita, lawan. Saya dipenuhi Roh Kudus, saya tidak takut. Karena ada Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, kita berani. Amin. Kalau ada orang kerasukan, jangan takut. Kalau udah ketakutan, berarti saudara belum penuh Roh Kudus, itu sajanya. Bukan menghakimi, bukan satu jaminan penuh Roh Kudus masuk surga, bukan ya, bukan. Karena banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, berbahasa roh demi namamu, bernubuat demi namamu, semua namamu. Tuhan bilang, enyah kau sekali kejahatan, omongmu aja begitu, tapi kau ketakutan yang kau, katanya nanti kan.
Jangan takut, amin. Karena kita sudah memiliki keberanian. Dan tanda selanjutnya, memiliki hidup yang dipenuhi buah Roh Kudus. Jangan lupa. Tidak bermaksud menghakimi seorang itu bahasa roh palsu asli. Tapi jelas kalau kita dapat menilai dari kehidupan. Karena orang yang penuh Roh Kudus berdampak. Berdampak bagi orang yang tak beriman. Tanda bahasa roh itu berdampak. Tanda out luar orang tak beriman. Tanda bagi orang tak beriman. Melihat kita berkarunia Roh Kudus, mereka takjub, mereka kagum, mereka melihatnya luar biasa. Ada positif, ada negatif, ada mengatakan, mereka mabuk anggur, mereka gila. Dampaknya tanda Roh Kudus itu bagi orang tak beriman mengatakan, perbuatan Allah yang besar, yang ajaib. Mereka bisa berkata-kata dengan berbagai bahasa. Itu bagi tanda orang tak beriman. Bukan berarti kalau saya memiliki bahasa roh, saya tak beriman. Bukan. Tanda ini maksud dampaknya. Amin. Maka dampaknya adalah seperti ini. Galatia 5 ayat 22-23. Akan menunjukkan buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini proses. Langsung sempurna. Yang sudah penuh Roh Kudus langsung sempurna buah Roh Kudus. Proses. Jadi ada buahnya. Kalau saya bahasa roh, bagus kedengaran. Sadu sekali, enak kali dengarnya orang berbahasa roh. Udah. Tapi kehidupan saya berbohong. Melawan papa dan mama. Mencela orang, mengejek orang. Alkitab berkata, itulah bahasa roh palsu. Kalau saya katakan tapi hubungan saya semakin dekat kepada Tuhan, asli loh. Kalau saya berteriak bahasa roh, haleluya, ya, bagus. Tapi kehidupannya buah Roh Kudus nampak, asli loh itu bahasa roh. Saya bahasa roh melenggeng-lenggeng, lompat-lompat, tendang sana, tendang sini, gak tunduk terhadap gembala, melawan gembala. Bercerai, bertengkar dengan tetangga. Ibu penuh Roh Kudus? Iya, saya penuh Roh Kudus. Palsu. Bahasa roh itu maksudnya kita punya hubungan kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Kalau punya hubungan kepada Tuhan, jaga penguasaan diri. Sabar, sabar, kan gitu kan? Ada roh Tuhan, sabar. Damaimu Tuhan, damaimu Tuhan. Aku ada karunia Roh Kudus Tuhan, sabar. Aku gak berani korupsi Tuhan, aku tak berani berbohong. Itu buah dampak daripada karunia berbahasa roh. Segandeng dengan buah Roh Kudus, jangan lepaskan. Haleluya. Makanya banyak yang dikritik gereja-gereja karismatik oleh gereja orang lain. Dia bahasa roh Pak, ditendangnya meja, lompat sana, lompat meja ini. Ya, saya bilang itu kerasukan namanya. Beda kerasukan dengan dipenuhi Roh Kudus. Kalau dibilang kerasukan, Roh Kudus nggak pernah membuat orang kerasukan, nggak pernah. Kerasukan artinya 100% dikuasai oleh roh tersebut sehingga kita tidak sadar tubuh kita digunakan jalan ke kiri, jalan ke kanan. Ngomong kita juga dikuasai, ngomong apa-apa, entah apa dibilang ngomong kita. Itu namanya kerasukan. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, saya sadar 100% dengan sekeliling kondisi saya ini, sadar. Dan dengan akal budi saya yang sadar, saya menyembah Tuhan, berkata-kata dengan sama Tuhan, dengan bahasa yang baru. Saya dipenuhi Roh Kudus, saya sadar. Jadi kalau ada orang yang penuh Roh Kudus nggak sadar, lompat sana, tendang sini, tendang sana, guling sini, itu perlu dipertanyakan roh apa yang ada. Dua kemungkinan, emosionalnya atau kerasukan roh jahat. Bahasa roh itu tertib. Amin. Ada ayatnya nanti. Oke. Nah, ada 3 perlu Bapak Ibu Saudara ketahui supaya kalau ada yang mengatakan begini begitu, saudara bisa jelaskan. Ada 3 kategori bahasa roh
sesuai dengan fungsinya. Ya. Pertama itu ini bahasa Yunani-nya, glossolalia hexnoglossi. Ya. Artinya begini, bahasa roh yang diterjemahkan. Ayatnya Kisah Para Rasul 2 ayat 6 sampai 11. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ada bahasa roh yang disebut glossolalia xenoglossi, ya, yaitu bahasa roh yang diterjemahkan. Sama-sama kita punya bahasa roh karunia. Tapi kedengaran di luar, bahasa roh yang saya lakukan itu didengarnya bahasa Batak. Karena ada orang Batak, saya bukan orang Batak. Jadi kalau saya berbahasa roh, saya orang Batak, itu enggak bahasa roh namanya. Saya orang Chinese menyembah Tuhan dengan bahasa Mandarin. Dikira orang itu karunia, ya, bahasa roh. Padahal dia berkata-kata dengan akal budi, dengan bahasa Mandarin. Orang lihat, dia itu bahasa rohnya, bahasa roh terjemahan. Belum tentu karena dia orang Cina. Artinya bahasa roh ini, glossolalia hexnoglossi ini, Bapak Ibu Saudara, saya berbahasa roh, negara Indonesia, tapi kedengaran orang itu bahasa Inggris. Gak ada kursusnya. Ingat bahasa roh gak ada kursus ya, itu karunia spontanitas. Itulah disebut glossolalia hexnoglossi. Makanya pada Pentakosta itu kan terjadi berbagai bahasa-bahasa kan, didengar ada bahasa Arab, ada bahasa Yunani dan bahasa sebagainya. Yang kedua, glossolalia ilahi. Ini bahasa roh yang tidak dimengerti siapapun. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Termasuk saya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mengerti. Karena bahasa roh itu berkomunikasi dengan Allah. Kalau bahasa jiwa, kita berkomunikasi dengan sesama. Ya, jadi tidak dimengerti, ingat ya. Bahasa roh tidak dimengerti. Ada satu lagi Bapak Ibu Saudara yang disebut glossolalia diermeneueto. Apa itu? Itu bahasa roh yang ditafsirkan. Itu di 1 Korintus 14 ayat 27. Jikalau kamu mengadakan pertemuan atau berkumpul, seseorang itu ada bermazmur, dibatasi ya, enggak semua bermazmur. Seorang itu ada bermazmur, seorang itu ada pengajaran, seorang itu ada 2-3 orang berbahasa roh, seorang itu lagi ada yang menafsirkan bahasa roh. Ayo kita mulai bermazmur, ayo pengajaran sampaikan, ayo berbahasa roh. Semua bisa bahasa roh tapi batasi 3 orang saja ya. Kenapa? Karena ada hamba Tuhan yang mampu menafsirkan bahasa roh. Itu maksud ayat ini. Jangan dibilang begini, ini kutipan gereja lain. Itulah, kalian bahasa roh semuanya, gak ada yang menafsirkan. Dari mana kalian pandai-pandai bahasa roh? Oh, tunggu dulu, konteks ayatnya di mana? Jadi kalau ada yang menafsirkan bahasa roh seperti ini, Bapak Ibu Saudara, bahasa rohnya disebut glossolalia diermeneuto. Haleluya, ada 3 ya. Nah, apa manfaatnya? Saya singkat aja ya. Pertama manfaatnya kita dapat berkomunikasi langsung dengan Allah. Ya, itu manfaatnya berbahasa roh. Yang kedua, apalagi manfaatnya? Manfaatnya adalah membangun diri sendiri secara rohani, membangun iman kita. Itu manfaatnya. Yang ketiga adalah membantu dalam doa saat tidak tahu apa yang harus dikatakan. Maka keluhan-keluhan tak terucapkan itu, disitulah kita katakan dengan karunia berbahasa roh. Yang keempat, memuliakan dan memuji Allah. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 46, Kisah Para Rasul 2 ayat 11, dan Yohanes 4:23 itu mengatakan kita memuji menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Paulus mengatakan demikian dalam 1 Korintus 14 ayat 18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu sekalian. Paulus lebih banyak hidupnya berkata-kata dengan bahasa roh. Dia berkata begini, di ayat 15-nya. Dia berdoa dengan akal, lakukan berdoa dengan akal, tapi dia berdoa juga dengan roh. Dia memuji, menyanyi, memuliakan Allah dengan akal yang terdiri A, B, C, D, E sampai Z, itu dengan akal. Tapi dia juga bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan dengan roh. Ini perlu kita pahami. Ini Paulus. Ketika Paulus berbahasa roh terjadi gempa bumi, nggak ada gempa bumi di situ. Ketika Paulus berbahasa roh terjadi embusan angin, nggak ada. Atau lidah api, nggak ada. Jadi nggak bisa dibilang itu harus ada tanda lidah, tanda angin, nggak ada. Dia katakan berbahasa roh. Kalau dengan akal dia berkata-kata, maka 120 orang, kita nggak sampai 120 orang kan? 120 orang dipenuhi Roh Kudus, mereka memuliakan Allah. Di situ aja jelas itu himpunan yang sangat banyak, 120 orang memuji menyembah Tuhan dengan karunia berbahasa roh. Jadi tidak dibatasi. Haleluya. Kalau ada hal-hal tertentu bisa saja. Tapi hal seperti ibadah ini Alkitab mengatakan pemuji, penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 3 dan seterusnya menjelaskan dalam roh dan kebenaran. Enggak dibilang dalam akal dan kebenaran, tapi dalam roh dan kebenaran. Rohnya bukan roh besar, tapi roh kecil, roh kita berhubungan dengan roh Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi ada 4 hal fungsi karunia berbahasa roh. Yang pertama berkomunikasi langsung dengan Allah. Yang kedua membangun diri secara rohani. Yang ketiga membantu dalam doa. Yang keempat memuliakan dan memuji Allah dalam roh dan kebenaran. Kita angkat nyanyian kita, Roh Kudus Kau hadir di sini.